Museum Sejarah Jakarta ini berdiri di atas UP Museum Kesejarahan Jakarta atau unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta yang tidak hanya membawahi Museum Sejarah Jakarta, tapi ada 3 museum lain, yaitu Museum Prasasti, Museum Juang 45, dan juga Museum M. H. Thamrin. Nah, untuk sejarah gedung dari Museum Sejarah Jakarta sendiri, kita bisa lihat kita ada di taman belakang Museum Sejarah Jakarta. Jadi dulunya bangunan ini didirikan sebagai Balai Kota Batavia, didirikannya itu pada tanggal 25 Januari 1707, lalu diselesaikan di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck tanggal 10 Juli 1710. Jadi kalau kita lihat bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama didirikan atau difungsikan sebagai balai kota, sementara lantai kedua difungsikan sebagai Dewan Pengadilan. Oleh sebab itu di Museum Sejarah Jakarta itu ada penjara bawah tanahnya gitu. Itu yang membuat bangunan ini menarik. Dan untuk arsitekturnya sendiri kalau kita lihat bergaya neoklasik. Tetapi orang Belanda itu suka meletakkan hal-hal yang membawakan mereka keberuntungan atau lucky charm-nya. Seperti kalau misal kita berkunjung, kita masuk ke dalam Museum Sejarah Jakarta, kita bisa menemukan banyak banget ornamen-ornamen bergaya Chinese. Kita bisa banyak menemukan warna merah dan emas yang memang berasal dari budaya Chinese sebagai lucky charm-nya mereka atau hal yang membawa keberuntungan gitu. Dan dulu arsiteknya itu bernama Van der Velde dan juga Jack Kramer gitu. Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Fatahillah ini awal mulanya digunakan sebagai gedung balai kota. Gedung ini merupakan gedung balai kota kedua yang dibangun pada masa pemerintahan VOC di tahun 1626 dan direnovasi pada tahun 1707. Sebelum Museum Sejarah Jakarta, dahulu di tahun 1919, saat memperingati 300 tahun berdiri kota Batavia, warga Belanda di Batavia mulai tertarik dengan sejarah kota itu. Lalu didirikanlah sebuah museum bernama Oud Batavia dengan tujuan mengumpulkan segala hal tentang sejarah kota Batavia. Dan museum ini dibuka untuk masyarakat umum pada tahun 1936. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1968, gedung ini diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Museum Oud Batavia kemudian diganti namanya menjadi Museum Jakarta Lama dan kemudian dijadikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974 oleh pemerintahan DKI Jakarta. Museum Sejarah Jakarta merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini yang masih dapat kita pelajari dan juga kita nikmati sampai saat ini di Museum Sejarah Jakarta. Di sini kita menelusuri berbagai macam peninggalan sejarah kota Jakarta sejak zaman prasejarah, masa kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan setelah kemerdekaan hingga saat ini. Museum ini bisa menjadi tempat bagi semua orang, baik masyarakat lokal maupun asing, dari anak-anak maupun orang dewasa. Museum ini juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita serta dapat dinikmati sebagai tempat rekreasi. Untuk itu, Museum Sejarah Jakarta berusaha menyediakan informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih rekreatif dan inovatif. Kalau untuk koleksi sendiri, kita punya banyak koleksi, kurang lebih ada 6.900-an koleksi, which means hampir 7.000, banyak banget kan. Tapi yang kita pamerkan atau yang ditempatkan di ruang tata pamer nggak sebanyak 6.000. Tapi kita hanya menempatkan kurang lebih 700 sampai 1.000-an koleksi di dalam. Jadi kalau untuk local guide-nya sendiri atau untuk anak magang, hafalannya cukup banyak untuk menerangkan ke pengunjung tentang Museum Sejarah Jakarta. Kalau tentang koleksi masterpiece, kita punya beberapa lukisan yang kita usulkan menjadi benda cagar budaya. Salah satunya ada ruang mural Haryadi, lalu juga ada lukisan Sultan Agung yang menceritakan tentang pertempuran antara VOC dan juga
pasukan Mataram tahun 1628-1629, dan juga kita punya lukisan J.J. Dennis. Nah, lukisan J.J. Dennis ini unik karena lukisan J.J. Dennis ini dilukis pada tahun 1661 dan tidak bermediakan kanvas tetapi bermediakan kayu. Jadi lukisan ini memang menceritakan tentang pengadilan di seluruh dunia dan letaknya memang ada di lantai 2. Karena lantai 2 berfungsi sebagai dewan pengadilan, jadi ada kaitannya dengan lukisan tersebut. Lalu lukisan Sultan Agung dilukis oleh Bapak S. Sujoyono, yang kalau misal teman-teman nggak tahu Bapak Sujoyono siapa, dia ini merupakan bapak dari seni modern Indonesia atau the father of modern art in Indonesia. Jadi Bapak Sujoyono merupakan sahabat akrab Bapak Soekarno, yang mana beliau merupakan Presiden RI pertama. Lalu Bapak Sujoyono ini melukis lukisan tersebut sekitar butuh kurang lebih waktu 1 tahun, 1973, dan lukisan tersebut dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta saat ada peresmian Museum Sejarah Jakarta tanggal 30 Maret 1974, dan saat peresmian tersebut dihadiri oleh Ratu Juliana dari Belanda. Bekerja kurang lebih selama 5 tahun. Kalau kita lihat perkembangannya sangat banyak sekali, terutama dari segi konten ya. Kita di Museum Kesejarahan Jakarta terdapat banyak konten di media sosial. Ada Instagram, kita punya YouTube, kita juga punya Facebook. Jadi selama pandemi itu kan museum tutup ya. Kita juga bingung nih gimana caranya kita menyampaikan informasi dan edukasi kepada pengunjung walaupun kayak secara virtual. Jadi kita bikin virtual tour, kita bikin konten yang asik sehingga pengunjung itu nggak ketinggalan. Kalau dulu belum ada konten-konten seperti itu. Jadi sekarang ini kan kita udah banyak media sosial yang booming kayak misalnya Instagram. Sekarang juga ada TikTok kan yang lagi booming. Kita berusaha sebisa mungkin mengikuti tren. Mungkin 5 tahun ke belakang trennya itu tidak seramai sekarang, juga mungkin tidak sekreatif sekarang gitu. Dan kita masih mencoba untuk menghilangkan stigma negatif tentang museum. Kan banyak banget nih anak-anak sekitar yang dia tuh nggak mau ke museum karena ada stigma negatif tersebut. Stigma negatifnya ini biasanya berisikan tentang, oh jangan ke museum, museum itu serem. Atau museum itu kuno, museum itu horor, museum itu untuk orang-orang tua aja. Tapi kita ini berusaha untuk membawakan museum yang lebih modern tanpa menghilangkan sisi sejarahnya. Jadi misalnya kita ada screen yang dia itu bisa pakai sensor, bisa bergerak sendiri. Lalu kita juga ada puzzle yang berisikan, puzzle itu menceritakan tentang koleksi, di mana kita bisa bongkar pasang puzzle tersebut lalu bermain dengan pengunjung. Terus kita itu bikin event-event sih, biasanya program yang diadakan oleh Museum Kesejarahan Jakarta itu kita tawarkan, kita offer kepada para pengunjung dan juga masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif tersebut. Misalnya kita ada Jelajah Malam Museum atau JMM, itu eventnya dilaksanakan sebelum pandemi ya, karena sebelum pandemi ramai banget. Jadi di JMM tersebut kita keliling museum tapi malam hari, dan lampu-lampu di dalam atau di ruang tata pamer akan dimatikan. Tapi di situ walaupun dimatikan, kita tidak membawa kesan horor, malah kita itu asik-asikan, kita seru-seruan kayak mencari jejak, lalu kita menjelaskan tentang koleksi-koleksi, menjelaskan juga tentang sejarah museum. Dengan begitu, stigma negatif tentang museum itu horor itu akan terpecahkan begitu. Jadi kita sebisa mungkin menghilangkan itu walaupun perlahan-lahan tapi pasti.